99,1 Realita FM Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Saya Ida Clarissa kembali menyapa kerabat Realita dimanapun Anda berada. Tentunya dalam rangkaian program Ruang Kabar edisi hari ini di Rabu 27 Agustus 2025. Dan seperti biasa program Ruang Kabar akan menyajikan talk show menarik yang akan menemani kerabat Realita selama formasi 1 jam ke depan. Masih bersama saya Aida Clarissa kerabat. Di edisi hari ini tentunya kita punya tema yang menarik dan sayang sekali untuk kerabat Realita lewatkan karena kita sudah bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Pamekasan yang kali ini akan membahas tentang tema BPP dan pengawasan pembelian tembakau 2025. Dan di studio kerabat kita ingatkan juga untuk kerabat Realita dimanapun berada bisa membagikan sejumlah pertanyaan maupun beberapa hal-hal yang mungkin kerabat Realita ingin tanyakan langsung kepada narasumber kita pada pagi hari ini di layanan telepon dan WhatsApp kami di 0878 15891 maupun di streaming YouTube kami di Realita Official. Ya, kerabat Realita masih bersama dengan Aida Clarissa. Kita perkenalkan narasumber kita di studio pada pagi hari ini ada Bapak Ahmad Basri Yulianto selaku Kepala Disperindak Kabupaten Pamekasan, ada Bapak Raihan Akbar selaku Kabid Pembinaan dan Perlindungan Disperindak Kabupaten Pamekasan, ada juga Bapak Ahmad Firman Hidayat selaku Analis Perdagangan Disperindak Kabupaten Pamekasan. Kita sapa dulu, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini semangat Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Baik, terima kasih Bapak karena sudah hadir pada pagi hari ini dan kita punya tema tentang BPP dan pengawasan pembelian tembakau 2025. Dan kemarin beberapa minggu yang lalu Bapak kita sempat melakukan diskusi juga tentang BPP ini dari segi wakil rakyat atau Bapak Dewan kemarin dan menghasilkan beberapa juga informasi-informasi baru tentunya untuk kita bahwa ada juga penetapan BPP yang dilakukan oleh sejumlah stakeholder. Tadi disebutkan juga salah satunya adalah Disperindak Kabupaten Pamekasan. Nah, kita juga ingin akan membahas lebih dalam lagi tentang pengawasan seperti apa sih yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembelian tembakau tahun 2025 ini. Nah, kita langsung mungkin ke Pak Kadis, Pak Basri. Kita ulas lebih awal tentang BPP nih Pak sebenarnya. Nah, BPP ini sebenarnya apa sih Pak dan bagaimana peranan dari Disperindak Kabupaten Pamekasan dalam hal menentukan nilaian besaran dari BPP ini sendiri? Silakan Pak Basri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para pemirsa Realita FM. Jadi sebagaimana amanah Perda nomor 2 tahun 2022 bahwa memasuki tata niaga tembakau atau pembelian tembakau oleh gudang-gudang, pemerintah kabupaten diwajibkan menetapkan biaya pokok produksi atau BPP. Disperindak itu merupakan anggota tim dari penentuan BPP itu sendiri. Jadi selain kami ada Dinas Pertanian, kemudian ada APTI, kemudian ada KTNA dan lain sebagainya. Jadi penentuan BPP dirumuskan oleh tim dan beberapa waktu yang lalu sudah ditetapkan. Jadi untuk sawah, jadi tembakau sawah itu di harga 47.685. Kemudian Tegal 53.533 dan Gunung 64.000. Ini merupakan acuan bagi gudang dalam rangka pembelian tembakau di Kabupaten Pamekasan. Baik, berarti ini ada kenaikan atau justru penurunan Pak dari BPP tahun 2024 lalu? Ada kenaikan masing-masing, baik itu sawah, Tegal dan Gunung memang ada kenaikan dari tahun sebelumnya.
Baik, ada kenaikan berarti ya dari kenaikan di tahun 2024 ke 2025. Sebenarnya apa yang kemudian mendasari biasanya Pak yang menjadikan itu BPP-nya naik ataupun turun setiap tahunnya Pak yang menjadi dasarnya? Jadi banyak hal yang mempengaruhi, misalnya harga bibit karena di pasaran juga naik maka harus disesuaikan. Kemudian upah kerja, biaya air, karena banyak komponen yang masuk di dalam perhitungan. Jadi memang BPP menyesuaikan dengan perhitungan tahun ini. Jadi memang ada kenaikan. Baik, kita mungkin ke Pak Raihan dan juga Pak Firman ini. Lah, sebagai salah satu tim mungkin ya kita bisa bilangnya Kabid Pembinaan dan Perlindungan, ada juga analis perdagangan. Seperti apa ini Pak peranannya dalam baik penentuan BPP dan melakukan pengawasan terhadap pembelian tembakau 2025? Kita mungkin dari Pak Raihan terlebih dahulu sebagai Kabid Pembinaan dan Perlindungan. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa Realita FM. Kami mau menyampaikan kalau di BPP kita cuma sebagai anggota tim saja. Jadi kalau di pengawasan juga sebagai anggota tim, dan di pengawasan itu kita ke gudang-gudang itu melakukan pengawasan terkait dari untuk pengambilan sampel dan juga di gudang itu harus menginformasikan atau memberikan informasi yang jelas tentang kualitas atau harga dan sesuai dengan kualitasnya. Jadi harga itu harus ditempel sesuai dengan kualitas pembelian. Oke, baik. Berarti ini Bapak juga melakukan pengawasan terhadap pengambilan sampel dan bagaimana gudang melakukan pembelian juga, Pak? Ya, kami bukan cuma pengambilan sampel saja, tapi kami juga mengecek timbangan yang ada, apakah timbangan itu sudah ditera ulang atau belum. Jadi untuk menentukan bahwa kalau sudah ditera, karena sesuai dengan amanat Perda, timbangan yang harus dipakai harus sudah ditera ulang. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan tera ini apa, Pak, ke masyarakat? Tera itu adalah suatu untuk timbangan untuk memperjelas atau bagaimana timbangan itu standar sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi memberikan informasi atau memberikan suatu kepastian kepada masyarakat bahwa timbangan itu sudah sesuai atau standar. Oke, baik. Untuk pengambilan sampel sendiri Pak dari Perda mungkin bisa disebutkan berapa sih Pak maksimal dan minimalnya? Sesuai dengan Perda 1 kilo per bal maksimal itu. Itu untuk satu bal? Satu bal. Jadi tiap bal itu mereka ambil sampelnya masing-masing. Baik, sampel ini berarti tidak dikenakan harga juga berarti ya Pak? Sesuai dengan Perda di Pamekasan belum. Baik, nah kita bergeser terlebih dahulu ke Pak Ahmad Firman Hidayat ini selaku analis perdagangan. Seperti apa sih Pak peranannya dalam BPP ini dan juga sebagai bagian dari tim pengawasan pembelian tembakau 2025? Terima kasih. Sebagai analis perdagangan, tentunya kita harus mengetahui proses tata niaga tembakau ini seperti apa. Karena kita juga nantinya ketika selesai musim panen, tentunya kita nanti akan menghitung berapa sih proses transaksi yang terjadi selama musim panen tembakau. Seperti tahun 2024 itu kita menghitung lebih dari 2 triliun. Jadi untuk proses masa panen tembakau selama bisa dikatakan 3 bulan lah. 3 bulan musim panen itu tahun kemarin itu mencapai 2 triliun lebih. Ya ini memang potensi ekonomi di bidang tembakau di Kabupaten Pamekasan. Untuk itu memang ini pemerintah sangat concern terhadap
komoditi tembakau. Jadi untuk analis tugasnya menganalisa potensi ekonominya berapa untuk bidang tembakau. Baik, analisis ini dilakukan ketika pasca pembelian atau sebelum pembelian, Pak? Pasca pembelian, karena nanti kita kan sudah tahu data dari semua gudang-gudang itu pabrikan berapa sudah mereka membeli tembakau di Madura. Oke, Jadi baik. kita menghitung rata-rata secara kasaran, itu hanya secara kasaran 2 triliun. Bisa jadi itu lebih. Karena kita kan hanya mengambil rata-rata harga tembakau pada tahun 2024 kemarin. Jadi rata-ratanya kita ambil dikalikan dengan berapa pembelian yang terjadi di gudang-gudang itu. Baik, mungkin bisa dijelaskan Pak, statistik kemarin di tahun 2024 ini seperti apa? Baik pembeliannya berapa, terus gudang-gudang yang melakukan pembelian, mungkin barangkali ada datanya Pak. Bisa disampaikan sebagai mungkin ini acuan di tahun 2025, seperti apa? Sebentar saya buka data dulu ya. Baik, silahkan Pak. Kita mungkin sambil meneruskan diskusi kita, harapannya sebenarnya seperti apa sih Pak Basri adanya kenaikan BPP ini bagi para petani ya? Apakah kemudian kan ini juga melibatkan ada pengusaha juga, ada asosiasi petani juga pastinya dalam penentuan BPP ini Pak? Baik, jadi tidak hanya amanah Perda Pemkab harus menentukan BPP, tapi jauh dari itu bahwa komoditas tembakau ini memang komoditas unggulan di Kabupaten Pamekasan. Jadi saya penjelasan secara makro. Jadi potensi tata niaga dan ujungnya nanti kepada industri hasil tembakau. Berdasarkan data dari BPS, PDRB Kabupaten Pamekasan tahun 2024 itu sebesar 22,43 triliun. Jadi kalau dihitung angka PDRB tahun 2024 dari BPS sebesar itu. Nah, lalu bagaimana kontribusi lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, karena ini merupakan penyumbang terbesar atau kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten Pamekasan yang di dalamnya adalah pertanian, kehutanan dan perikanan di angka 30,87%. Jadi ini penyumbang terbesar PDRB. Kalau kita hitung dari angka, jadi dari 22 triliun PDRB kita di tahun 2024, maka ada 6,6 triliun di bidang pertanian yang di dalamnya ada komoditas tembakau. Oleh karena itu kami Pemkab sangat concern di sektor ini gitu ya, karena ini penyumbang atau kontribusi terbesar di PDRB. PDRB ini tentu akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Jadi berdasarkan data dari BPS tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Pamekasan sebesar 4,88%. Kalau kita bandingkan dengan 3 kabupaten lainnya di Madura, Pamekasan yang tertinggi karena di bawah Pamekasan itu Sumeneb di angka 3,77%, Sampang hanya 1,7%. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dalam hal ini tembakau itu mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Pamekasan. Oleh karena itu, berdasarkan analisis dari tadi disampaikan oleh Mas Firman, bahwa memang statistiknya dari tahun ke tahun itu meningkat. Di tahun 2022 itu serapan tembakau di Pamekasan sebesar 13.923 ribu ton. Nah, waktu itu tahun 2022 rata-rata pembelian di angka 50.000 rata-rata. Maka perputaran ekonomi sebesar 69 miliar. Itu hanya 3 bulan. 696 miliar. Kemudian di tahun 2023 serapannya naik 2 kali lipat atau 100%.
Kalau tahun 2022 di angka 13.000 ton sekian, tahun 2023 26,5 ribu ton, dengan rata-rata harga pembelian per kilo itu 60.000, maka ketemu sekitar 1,5 triliun perputaran uang selama pembelian tembakau. Kemudian di tahun 2024 itu di serapan kita di angka 33.000 ton dengan rata-rata pembelian 70.000, maka ketemu 2,3 triliun. Ini sama artinya government spending, pengeluaran pemerintah daerah, APBD kita kan hanya 1 tahun 2,1 lah. Hampir sama dengan non government spending, artinya investasi di tata niaga, karena juga angkanya bahkan melebihi di 2,3 triliun. Ini sebuah potensi Kabupaten Pamekasan kalau kita hitung-hitungan secara ekonomis tentang tata niaga. Belum lagi kita menghitung nanti di industri hasil tembakaunya. Jadi ketika PR tumbuh pesat di Pamekasan, maka efeknya juga investasi di industri hasil tembakau ini meningkat, sehingga perputaran uang di Pamekasan dari industri hasil tembakau atau PR lokal itu juga sangat tinggi. Itu yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan. Baik, Pak Firman, mungkin bisa dijelaskan apa sudah data di tahun 2024 statistiknya sudah keluar, Pak? Tadi itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan. 2023, 2024 sudah. Baik. Nah, untuk serapan di tahun 2025 ini sebenarnya seperti apa, Pak, harapannya? Apakah meningkat rancangannya begitu atau justru turun? Jadi sebelumnya kami bersama tim sudah melakukan roadshow ke beberapa pabrikan nasional termasuk perusahaan rokok lokal. Jadi insya Allah tahun ini luas tanam itu meningkat dari tahun sebelumnya. Jadi informasi dari Dinas Pertanian itu luas tanam sekitar 29.000 hektar. Maka diprediksi potensinya mencapai di angka 32.000 ton. Nah, kami berharap ini tingkat serapannya bisa melebih dari tahun 2024. Ya. Baik, Pak, ini kan di awal musim tembakau kemarin kan sempat ada yang namanya masalah cuaca. Nah, ada juga sejumlah informasi yang menyampaikan bahwa diprediksi katanya cuaca baru bisa stabil di sekitar bulan sekian dan diprediksi kemarau basah dan segala macam. Nah, ini kan juga sebenarnya di awal penanaman ini membuat gundah para petani. Mau nanam banyak takutnya cuaca nggak mendukung, nanti malah pembelian atau proses penjualannya malah turun begitu dibanding tahun sebelumnya. Nah, ini juga termasuk yang dianalisis tidak, Pak, ketika kemarin BPP mau ditentukan dan bagaimana proses pengawasannya? Mungkin saya sepintas saja menjelaskan karena urusan budidaya dan penanaman itu di kewenangan Dinas Pertanian. Jadi memang tembakau ini sangat dipengaruhi oleh iklim atau cuaca. Jadi kemarin memang sempat turun hujan dengan intensitas cukup tinggi di awal-awal musim tanam. Tetapi petani kita ini sudah terbiasa. Karena ini komoditas unggulan, memang ada yang menanam pertama kena hujan, layu, ya kan, rusak, mereka nanam lagi. Intinya memang komoditas ini dipengaruhi oleh cuaca. Tetapi setelah awal Agustus ini cuaca sudah mulai baik, sudah mulai bagus, dan insya Allah akan mempengaruhi kualitas tembakau. Kami berharap janganlah ada turun hujan lagi sehingga kualitas tembakau ini bisa baik. Baik, mungkin apa ini juga masuk di ranah Disperindak, Pak, mengenai berapa sebenarnya jumlah pabrikan ataupun PR yang ada di Pamekasan, Pak?
Jadi berdasarkan permohonan yang sudah masuk ke kami, itu per hari kemarin ada 32 gudang yang sudah melakukan permohonan. Dari 32 ini sudah melakukan aktivitas pembelian, baik itu gudang pribadi atau gudang-gudang yang pemilik PR lokal. Di samping itu ada beberapa perwakilan gudang nasional yang sudah melakukan pembelian. Dapat kami sampaikan bahwa serapan per hari kemarin itu di angka 42.894 bal, atau kalau dihitung per tonnya itu ada 1.706 ton yang terserap sampai dengan hari kemarin. Baik, ini juga pasti akan terus naik ya Pak, berarti sampai akhir musim tembakau nanti. Baik, Pak Raihan Akbar sebagai Kabid Pembinaan dan Perlindungan. Pembinaan dan perlindungan seperti apa yang biasanya diberikan oleh Disperindak kepada baik petani maupun pengusaha-pengusaha tembakau ini, Pak? Kalau sekarang kasusnya sebagai Disperindak atau pemerintah di sini sebagai pengawas dalam hal ini. Kita sebagai untuk melindungi ya, untuk memastikan bahwa pengambilan sampel itu 1 kilo sesuai dengan perda. Itu. Terus setelah sampaikan tadi, yaitu melindungi dari timbangan, kecurangan timbangan. Itu ya sebagai pelindungan kepada masyarakat, baik itu petani maupun pengusaha. Kecurangan. Nah, ini berarti yang perlu dicegah ya Pak ya, jangan sampai mungkin ada pengambilan sampel lebih dari 1 kilo. Kalau misal ada yang curang dalam arti kata pengambilan sampelnya lebih, ketahuan seperti apa Pak? Sesuai dengan di perda ada beberapa sanksi-sanksi. Pertama kita sampaikan dengan secara lisan. Baru secara tertulis nanti. Kalau memang masih tetap secara lisan, dia baru kita kasih tertulis. Oke, baik. Baik, dari 32 sekitar 32 yang melakukan persetujuan pembelian ya istilahnya ya Pak. Nah, ini sudah buka semua, berarti sudah melakukan proses pembelian semua, Pak. Jadi dari 32 itu tidak sama buka dan tutup gudang. Ya. Dapat kami informasikan per hari kemarin, jadi untuk perusahaan rokok nasional ada 3 yang sudah melakukan pembelian seperti Sukun, Wismilak, dan AOI. Kemudian itu serapannya di sekitar 5.533 ton bal. Kemudian perusahaan rokok lokal ini malah lebih meningkat, itu serapannya di 15.360 bal, dan pembelian pribadi 22.000 bal. Jadi totalnya itu 42.894 bal atau 1.706 ton. Baik. Berarti dari proses persetujuan pembelian ini Pak, sebenarnya apa saja sih yang dibutuhkan begitu persyaratannya Pak? Jadi secara pertama mereka harus menyampaikan perkiraan berapa kuota yang akan dibeli. Kemudian tanggal dan buka tutupnya. Itu merupakan persyaratan. Baik, misal gudang A melakukan pembelian, Pak. Nah, apakah ini ada tim dari Disperindak ataupun pemerintah yang secara rutin melakukan evaluasi dan pemantauan terus-menerus, Pak, sampai akhir dari musim tembakau ini? Jadi kami sudah membentuk tim pengawas tata niaga tembakau yang meliputi beberapa UPD teknis terkait. Selain Disperindak, ada Satpol PP selaku penegak perda, kemudian Dinas Pertanian, ditambah dari unsur Polres, CPM, dan KTNA, HKTI, APTI. Ini yang tim setiap hari turun ke lapangan untuk mengecek apakah tata niaga tembakau ini sudah sesuai dengan perda. Sejauh ini laporannya seperti apa, Pak? Jadi terakhir kemarin ya,
sampai kemarin itu belum kita temukan pelanggaran. Beda dengan tahun 2023, kami mengeluarkan 4 surat teguran kepada 4 gudang. Tahun 2024 ada 2 surat teguran yang kami layangkan. Tahun ini sampai dengan kemarin masih belum ada pelanggaran di lapangan. Baik, Mbak, kita ke analis perdagangan lagi, ada Pak Firman. Kalau dari sisi analis perdagangan sendiri, Pak, sebenarnya tembakau ini kan salah satu sektor yang luar biasa punya potensi ekonomi di Pamekasan khususnya. Dan bagaimana sebenarnya, Pak, ini kan juga bergantung kepada kualitas tembakaunya sendiri. Nah, ini dari sisi analisa atau statistik yang terjadi, sebenarnya tembakau Pamekasan tuh seberapa bagusnya sih, Pak, sehingga kita tuh bisa melihat potensi ini juga semakin tahun semakin besar dan bisa meningkatkan banyak lapangan kerja juga di Pamekasan. Kalau berbicara kualitas tembakau Madura, bisa dikatakan untuk Jawa Timur sangat mendominasi. Jadi perusahaan-perusahaan rokok nasional itu sangat membutuhkan tembakau Madura sebagai campuran dari produk rokok itu sendiri. Jadi memang potensinya memang sangat besar untuk kualitas tembakau Madura. Jadi kami berharap di tim ini, di tim pengawas juga berharap itu, karena tembakau Madura ini sangat bergantung dengan cuaca. Semoga nanti kedepannya cuaca membaik. Mudah-mudahan tidak ada lagi hujan. Ya kita bersama-sama berharap lah. Karena tembakau ini sangat berpengaruh terhadap cuaca. Istilahnya kualitasnya itu sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Jadi ya semoga cuaca membaik lah akhir-akhir kedepannya, sampai nanti akhir musim panen cuaca membaik. Jadi serapan dari gudang-gudang pembelian itu nanti akan nilainya tinggi sesuai dengan kualitas yang ada. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk pabrikan rokok nasional tadi ada beberapa yang disebutkan oleh Pak Basri. Ini sebenarnya ada treatment berbeda gak sih, Pak, dengan pabrik-pabrikan rokok lokal yang kemudian melakukan pembelian juga? Soalnya mungkin mereka secara sumber daya, secara keuangan mungkin lebih stabil. Seperti apa, Pak? Jadi berdasarkan data 5 tahun terakhir ini bahwa laju pertumbuhan investasi perusahaan rokok lokal ini berkembang pesat. Sebetulnya di bisnis rokok ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Firman bahwa baik pabrik nasional maupun lokal itu tetap butuh tembakau Madura, dalam hal ini tembakau Pamekasan. Jadi tidak perlu khawatir, memang ada beberapa bahan campuran atau istilahnya TSG, tembakau siap giling, itu yang di blended dengan tembakau itu dari luar Madura. Tapi ini memang dibutuhkan, jadi artinya sama-sama simbiosis mutualisme. Maksud saya, ketika tembakau Madura panen dibeli, maka itu sebagian besar dibawa ke Kediri, dibawa ke Kudus, Surabaya, Malang, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain kita juga membutuhkan tembakau dari Bojonegoro, dari Paiton, dari Lombok, dari Temanggung, dan lain sebagainya sebagai bahan campuran. Tetapi memang di Jawa Timur terbesar itu memang di Madura, khususnya di Pamekasan. Jadi jangan khawatir bahwa baik perusahaan rokok nasional apalagi menjamurnya PR lokal itu tetap membutuhkan tembakau Madura, dalam hal ini tembakau Pamekasan, sehingga trennya, maka data menunjukkan bahwa serapannya tiap tahun meningkat bahkan hampir 2 kali lipat. Nah, itu.
Berarti kalau dari data tersebut harusnya Pamekasan jadi daerah yang sangat amat tinggi pertumbuhan ekonominya, Pak. Kalau kemudian kita lihat bahwa rokok-rokok umumnya di Indonesia pasti butuh yang namanya tembakau di Pamekasan. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa dibandingkan dengan 3 kabupaten, pertumbuhan ekonomi kita terbesar di Madura. Hanya terpaut 0,05% dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di angka 4,93. Di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 0,15%, karena pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,3%. Ini data dari BPS. Artinya Pamekasan ini tidak punya tambang. Ya, mungkin di kabupaten sebelah punya gas, punya minyak, kan seperti itu. Kami tidak punya. Tetapi karena komoditas pertanian khususnya tembakau ini merupakan sektor unggulan, ini yang kemudian mendorong pertumbuhan kita tinggi. Karena lagi-lagi berdasarkan data BPS, jadi kontribusi terbesar PDRB kita pertama memang pertanian, karena mayoritas kita petani kan, dengan 30% sekian itu di dalamnya ada tembakau. Kemudian kedua di bawahnya perdagangan besar dan eceran di angka 21%. Yang keempat ada industri pengolahan. Nah, ini yang kami maksud, mengolah bahan baku menjadi setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi, dalam hal ini rokok. Jadi makanya dari hulu sampai hilir di sektor pertanian ini jadi di industri pengolahan penyumbang keempat dengan angka 7,7%. Artinya dengan bertambahnya perusahaan rokok lokal itu memang menjadi penopang keempat untuk PDRB di Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini ya industri rokok itu. Jadi tata niaganya, artinya tembakau rajangan di tata niaga, ujungnya ke industri hasil tembakau. Oleh karena itu tidak salah BPS menghitung bahwa sektor pertanian yang di dalamnya ada tembakau ini menjadi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan. Baik, ini juga yang seringkali ketika musim tembakau terjadi adalah tembakau luar yang masuk ke wilayah kita. Nah, ini seperti apa proses pengawasannya, Pak? Jadi pengawasan untuk masuknya tembakau luar Madura ke Pamekasan itu sudah diatur di Perda. Penegak Perda Satpol PP. Nah, ada tim Satpol PP dibantu oleh OPD teknis, termasuk pertanian, Disperindak, Dinas Perhubungan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana saat musim panen di Pamekasan, tembakau luar Madura itu 2 bulan sebelum dan 2 bulan setelah itu dilarang masuk ke Pamekasan, kecuali itu untuk kebutuhan bahan produksi rokok lokal yang lokasinya di Pamekasan dan sudah memiliki NPP BKC. Itu harapan dari para pengusaha juga. Jadi kalau tembakau murni Madura ini dicampur dengan tembakau luar Jawa, di luar Madura, maka akan mempengaruhi kualitas itu sendiri. Oleh karena itu di Perda diatur, walaupun kembali ada pengecualian dan itu pun sangat ketat ya untuk bisa masuk ke Pamekasan. Baik, kalau dari segi pengawasan dan penindakan, mungkin apa di wilayah mau masuk Pamekasan ada sterilisasi atau pengecekan atau seperti apa biasanya, Pak? Ya, jadi untuk mengendalikan masuknya tembakau luar Madura, memang di perbatasan itu ada tim, ada tim yang memantau, dan 3 tahun terakhir alhamdulillah pengendaliannya sudah berjalan. Kalau tahun 2022 mungkin kita masih ingat masuknya luar
tembakau luar Madura ke Pamekasan sehingga ada kejadian pembakaran truk dan tembakau di lapangan Bulai ya di Kelis itu tahun 2022. Sejak itu kami jadi Pemkab melalui tim meningkatkan pengawasan dan kejadian itu sampai 3 tahun ini tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan ke depan juga tidak terjadi masifnya tembakau luar Madura masuk ke Pamekasan tidak sesuai dengan perda. Baik, kita beralih ke pertanyaan lain, Pak. Apa ada efek begitu dari proses sekarang kan efisiensi anggaran begitu. Nah, terhadap adanya tim pemantau yang kabarnya tiap tahun ada, nah sekarang tidak ada. Nah ini apa juga berpengaruh terhadap proses pengawasan dan pemantauan dari proses tata niaga tembakau ini di 2025? Tentu sangat berpengaruh karena berkaitan dengan anggaran DPA kita kan sudah ditentukan. Ketika awal tahun untuk pemantau itu sudah kami anggarkan, tapi beberapa bulan yang lalu karena refocusing dan semua terjadi kepada semua OPD, akhirnya kami hanya bisa mempertahankan tim pengawas, sementara tim pemantau tidak teranggarkan. Walaupun di PAK kami ngajukan berusaha, malah beberapa hari yang lalu lagi-lagi ada refocusing anggaran. Jadi tentu berpengaruh, tetapi kami sudah berkomitmen bahwa tim pengawas harus lebih meningkatkan kinerjanya. Kalaupun tanpa tim pemantau, insya Allah kami akan mengawal tata niaga ini sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, baik, kita masih akan lanjutkan lagi Bapak tentang bagaimana perbincangan kita tentang BPP dan pengawasan pembelian tembakau 2025 ini. Jadi jangan kemana-mana, kerabat Realita, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. 89,1 Realita FM Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya kerabat Madura. Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah, maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak, jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Halo, Tretan Wajib Pajak Pamekasan. Sehubungan dengan ditertibkannya keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur yang diberlakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan sasaran kebijakan meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB, pembebasan pengenaan PKB progresif, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 wajib pajak yang termasuk dalam data 1. PKH Program Keluarga Harapan dan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, yang terdaftar di dalam aplikasi sebagai ojek online. Dan ketiga, untuk kendaraan roda 3. Rekan sekalian,
dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pamekasan dan di berbagai layanan unggulan kami, seperti Samsat Walkthrough, Samsat Drive-Thru, Payment Point Mall pelayanan publik, Payment Point Waru, Samsat Keliling Pagi, dan Samsat Keliling Malam. 89,1 Realita FM Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Semua orang pasti punya cita-cita. Dan semua orang gimana caranya pengen menggapai cita-cita itu. Ya, tapi emang ya, rencana Tuhan tuh gak ada yang tahu. Tapi yakin deh, selalu lebih indah dari apa yang lo minta. Pernah nyaris diberhentikan oleh atasan sebagai associate karena dianggap lebih pantas menjadi pengusaha. Nah, hal itu membuat saya semakin yakin dan ambisius untuk membuktikan kemampuan agar bisa terus menjadi pengacara. Menjadi pengacara adalah impian sebagian orang, terutama bagi mereka yang sudah mendapati dan menyandang gelar sarjana hukum. Ya, profesi pengacara dianggap sebagai profesi yang mulia. Ya, Perhimpunan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia atau PPKHI Jawa Timur bakal ngadain pendidikan khusus profesi advokat atau ujian profesi advokat. Di sana ada paket bundling lebih hemat. Biaya total hanya 9 juta rupiah saja. Harga normalnya 12 juta. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda. Syaratnya foto atau scan KTP, foto atau scan ijazah sarjana hukum, dan foto berwarna ukuran 4x6. Pendaftaran dimulai 25 Juli hingga 31 Agustus. Pembayarannya bisa dilakukan via transfer ke nomor rekening DPD PPKHI Jawa Timur di 111 222 34 888888 Bank BJB. Anda juga bisa menghubungi Betty di 082 33 79 89 816. Yuk, daftarkan diri Anda sekarang juga. Program ini kerjasama dengan Universitas Madura. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih kerabat Realita karena masih setia bersama dengan Ayu Clarissa di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Terima kasih banyak kerabat karena masih setia bersama dengan kami dalam rangkaian program Talk Show edisi hari ini di rangkaian program Ruang Kabar juga. Dan untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada, kita masih bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan dengan tema BPP dan Pengawasan Pembelian Tembakau tahun 2025. Bagi kerabat Realita
peserta yang masih setia bersama dengan kami terus menantikan juga berbagai pertanyaan untuk kita bacakan dan kita bahas secara lebih mendalam lagi bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Masih bersama dengan Ayu di studio ada Bapak Ahmad Basri Yulianto selaku Kepala Disperindak Kabupaten Pamekasan, ada Bapak Raihan Akbar selaku Kabid Pembinaan dan Perlindungan Disperindak Kabupaten Pamekasan, juga Bapak Ahmad Firman Hidayat selaku Analis Perdagangan Disperindak Kabupaten Pamekasan. Nah, kita langsung ke beberapa pertanyaan yang masuk ke akun YouTube kami, Bapak. Ini dari masyarakat. Ada yang menyampaikan, tolong dong Pak kalau bisa pengawasan bandol dan pengepul juga dilakukan. Nah, kalau perlu diperdakan juga. Kasihan petani masih banyak yang rugi meski BPP naik tapi tidak sesuai di lapangan. Mungkin bisa direspon seperti apa Pak Basri? Baik, terima kasih. Jadi tim pengawasan itu kewenangannya hanya sampai ke gudang pembelian. Jadi mata rantai tata niaga tembakau ini cukup panjang ya. Petani, kemudian di lapangan itu ada tukang tebes. Di atasnya lagi ada pengepul, bandul, baru gudang. Jadi terima kasih masukannya, mudah-mudahan perda disempurnakan, karena kalau kami sampai pengawasan di tingkat penebes, pengepul, bandul, tentu itu nanti butuh anggaran yang besar karena jangkauannya kan semakin ke bawah, makin luas. Jadi masukannya, jadi memang ada jadi gudang perwakilan perusahaan nasional yang sudah melakukan pembelian dengan pola kemitraan seperti AOI ya. Mereka sudah punya mitra, petani mitra, dan petani bisa langsung penjualannya ke gudangnya AOI. Tetapi di luar itu, nah ini mata rantainya tadi dipengaruhi oleh tukang tebes, kemudian pengepul, kemudian bandul. Yang kadang-kadang tukang tebes itu sebetulnya juga petani. Jadi dia karena punya pengalaman namen tibi per hektar sekian, dia punya uang, dia juga jadi tukang tebes ke daerah-daerah lain gitu. Itu namanya petani merangkap. Bahkan ada petani yang juga merangkap bandul. Jadi karena bandul ini biasanya kan kepercayaannya gudang. Jadi mata rantainya dia bandulnya gudang A, siapa saja. Itu jadi kalau urusan tadi banyak yang rugi, maka sebetulnya BPP ini hanya acuan. Penentuan harga tetap kepada kualitas ya. Sepanjang kualitasnya itu bagus, tentu masing-masing gudang kan punya grade, punya standar kualitasnya. Maka strateginya petani jangan menggantungkan penjualannya kepada satu gudang. Jadi tidak kepada satu bandul. Bisa saja jadi misalnya di gudang A, karena sesuai grade-nya tidak masuk, tetap dibeli di bawah BPP misalnya. Itu kan harga kesepakatan penjual dan pembeli. Ketika dia merasa oh ini kok di bawah BPP, strateginya harus dijual ke bandul atau gudang yang lain, karena bisa saja di gudang A tidak masuk ke grid, tapi di gudang B, di gudang C bisa saja dia masuk grid, sehingga harganya bisa di atas itu. Dari data yang sudah masuk ke kami per kemarin, rata-rata pembelian itu di angka 50.000 sampai 65.000. Artinya sudah di atas BPP. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir bahwa petani rugi ya. Kami harus fair, kualitasnya baik apa enggak. Kalau memang bagus sesuai dengan kualitas yang diinginkan pabrikan atau gudang, insya Allah lah harganya di atas BPP. Jadi 50 sampai 65.000 dan
ini trennya ke depan masih akan naik harga pembelian. Baik, ada juga yang bertanya dari Indah Permata ini Pak, pengawasannya sudah standar atau belum dan apakah sudah sesuai dengan Perda? Jadi tadi secara teknis sudah disampaikan Mas Rehan. Jadi sudah standar. Tim itu datang ngecek timbangannya sudah ditera atau belum kan itu. Kemudian pengembalian sampelnya gimana, sudah sesuai ketentuan atau tidak. Harganya sudah dipampang apa enggak dan lain sebagainya. Jadi sudah terstandar dan pengawasan ini sudah berlangsung lama ya sejak Perda ditetapkan. Jadi udah mungkin belasan tahun. Jadi kinerjanya tim pengawas tahun ke tahun kami tingkatkan. Terbukti ya itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti tahun 2022. Ada pembakaran truk dan tembakaunya itu. Baik, ada juga yang bertanya ini Pak. Nah, ketika BPP sudah ditetapkan, tapi masih ada oknum yang bermain, bagaimana tindakan Disperindak selaku yang mengawasi pembelian Pak Kadis? Saya ingin nanya juga ini. Jadi kalau memang ada temuan, ada oknum yang bermain, tolong sampaikan ke kami. Tapi kami sudah menyampaikan kepada seluruh staf, apalagi tim pengawas, jangan ikut-ikut bermain. Itu kalau bahasanya oknum. Tapi kalau yang dimaksud oknum di luar tim pengawas atau staf kami, ya kami nggak bisa menjangkau, terutama perannya pengepul, bandul dan lain sebagainya. Jadi kembali ke regulasi. Kalau regulasinya nanti mengatur sampai kepada perannya pengepul, perannya bandul, ya tentu pengawasannya akan lebih detail, karena jangkauannya akan lebih luas. Baik, ini ada juga yang bertanya Pak. Izin tanya Pak Kadis. Nah, jika petani rugi, siapa yang mau tanggung jawab Pak? Kalau hasil tembakau mereka dibeli murah oleh oknum tertentu, ini oknum-oknum siapa ini sebenarnya? Iya makanya. Kami berharap gini, jadi by data saja ya. Jadi by data. Tahun 2022 angka pembelian itu rata-rata di angka 50 per kilo. Bahkan ada yang ya di bawah 40 tahun 2022. Tetapi tahun 2023 tidak hanya serapannya yang naik 2 kali lipat dari 13.000 ke 26.000 sekian ton itu, harganya juga meningkat. Jadi di angka 60. Padahal BPP-nya waktu itu 43 dan sampai 55. Di tahun 2024 serapannya juga meningkat dengan harga rata-rata pembelian 70 sampai 75.000. Bahkan ya ada di gudang-gudang tertentu itu yang 85, 90, tapi kita ambil rata-rata. Artinya dari tahun ke tahun itu harga pembelian jauh di atas BPP. Bahkan tahun 2023 saya ingat betul, APTI itu menginisiasi tasakuran, waktu itu ditempatkan di PKPN, menginisiasi karena dalam beberapa tahun sebelumnya itu sulit untuk menembus angka 60.000. Oleh karena itu bentuk tasakurannya kami diundang tahun 2023 itu harga sudah naik dan relatif stabil gitu. Ya kami berharap, kami mengimbau kepada petani, jadi kalau merasa rugi tolong dong kualitasnya dijaga. Jangan buru-buru dipetik ya kan. Karena kalau daun masih muda dipetik ya otomatis berpengaruh kepada kualitas ya kan. Baik dan yang betul bernanah agak kehitam-hitaman dan lain sebagainya, sehingga ya kami nggak tahu perannya tukang tebus itu, karena kadang masih ada sistem ijo nih tebus kada kita betul polong beli bobo itu dengan harga yang mungkin karena belum saatnya panen ya harganya kualitasnya rendah kan seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa harga di bawah itu bervariatif.
tapi sebagian itu sudah di atas BPP. Ada juga ini Pak, harga jual tembakau harusnya mengikat yang harus dipatuhi oleh pembeli. Ada sanksi yang juga perlu diterapkan, ada perda atau perbub yang dibuat untuk mengatur itu, sehingga perlu ditegakkan standar harga. Sanksi yang tidak diterapkan ini kenapa? Ini yang perlu dijawab. Ini pertanyaan dari masyarakat Pak. Jadi tidak ada sampai saat ini regulasi yang mengatur tentang standarisasi harga. Standarisasi beda dengan komoditas lainnya seperti misalnya gula, ya kan, sudah ditentukan oleh pemerintah per kilogram sekian. Beras misalnya premium sekian, medium sekian ya. Kalau di tembakau itu sesuai ketentuan Perda pasal 16 bahwa memang harga ditentukan kesepakatan antara penjual dan pembeli berdasarkan kualitas. Jadi di Perda 2 tahun 2022 itu diatur tentang harga. Jadi ya kesepakatan penjual dan pembeli saja. Sampai saat ini belum ada standarisasi harga itu. Yang ada cuman BPP, biaya pokok produksi. Artinya kalau standarisasi sudah, harga sesuai dengan BPP, prediksi saya malah banyak petani yang akan rugi. Artinya ketika kualitasnya bagus, sawah di angka 45.000 per kilo ya. Tapi karena kebutuhan meningkat dan lain sebagainya, dijual bisa sampai 60 kan, seperti itu kan untung petani. Kalau di standarisasi sudah pokoknya sesuai BPP 45.000. Iya kan? Nah, jadi itu memang mekanisme pasar, sampai saat ini belum ada standarisasi. Kami berharap dengan tata niaga ini petani ini bisa tersenyum. Bukan berarti petani tersenyum kemudian pengusahanya yang rugi. Minta harganya tinggi tapi kualitasnya jelek. Atau sebaliknya, pengusaha yang untung, petaninya yang menangis. Nah, makanya kami berharap dengan tata niaga ini bisa sesuai dengan regulasi, dua-duanya bisa tersenyum. Jadi petani mendapatkan harga yang layak, jauh di atas BPP, pengusaha juga mendapat tembakau dengan kualitas yang baik. Baik, terakhir mungkin Pak Basri, tanggapannya seperti apa dengan banyaknya harapan adanya hilirisasi industri tembakau di Pamekasan, Pak? Jadi ternyata memang dengan maraknya atau pesatnya pertumbuhan PR lokal ini, pertama mempengaruhi kepada serapan tahun per tahun, serapan tembakau tahun per tahun. Kemudian juga serapan tenaga kerja. Jadi sekian belas ribu pekerja di industri hasil tembakau ini, ya, bahkan yang sebelumnya bekerja di sektor, satu contoh batik ya, sekarang banyak beralih ke industri hasil tembakau karena salary-nya, pendapatannya itu lebih meningkat ketika di industri hasil tembakau. Berbicara hilirisasi, jadi pemerintah dalam hal ini Pemkab berdasarkan amanah PMK, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DBHJHT, kami sudah membangun SIHT yang sekarang berubah menjadi APHT. Memang sampai saat ini kami dalam rangka memenuhi sarana dan prasarananya dulu, sehingga nanti tidak hanya sektor swasta dengan PR-PR lokal, tapi ada peran Pemkab bagi pengusaha yang pemula yang modalnya tidak cukup, silahkan bergabung di APHT. Nanti kami harapkan mereka setelah mulai bisa berkembang, suatu saat dia keluar dari APHT bisa mengembangkan perusahaannya menjadi pengusaha seperti yang lain. Baik, terakhir Pak, mungkin harapannya seperti apa di musim pembelian tembakau tahun 2025 ini? Pertama, harapan kami cuaca bersahabat, karena walaupun katanya orang lu siapa anu ocean itu takdir Allah,
tapi kita kan harus berupaya. Ayo kita sama-sama berdoa semoga cuaca ini bersahabat dengan tembakau, karena kalau cuaca bagus insya Allah harga itu stabil, artinya jauh di atas BPP. Yang kedua, harapan kami ke dalam tim pengawas apalagi staf di bawah kami itu untuk tidak ikut bermain-main sehingga itu bisa merusak harga, karena kalau ketahuan ya nanti ada sanksi lah. Biarkan mekanisme pasar itu berjalan sesuai dengan regulasi. Kesepakatan antara penjual dan pembeli itu merupakan concern tim pengawas agar jangan sampai harga bisa dipermainkan seenaknya sehingga petani menangis, pengusaha yang tertawa, atau sebaliknya pengusaha yang menangis, petaninya yang tertawa. Jadi dengan keseimbangan harga di pembelian ini nanti kami berharap dua-duanya, petani dan pengusaha, sama-sama tersenyum. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Basri Yulianto, Kepala Disperindak Kabupaten Pamekasan. Ada Bapak Raihan Akbar juga selaku Kabid Pembinaan dan Perlindungan Disperindak Kabupaten Pamekasan. Ada juga Bapak Ahmad Firman Hidayat selaku Analis Perdagangan dari Disperindak Kabupaten Pamekasan sudah bersedia hadir pada pagi hari ini bersama dengan Ayuda Clarissa. Dan terima kasih untuk kerabat realita yang sudah setia bersama dengan kami selama formasi 1 jam terakhir. Dan ini juga menjadi akhir kebersamaan kita kerabat. Saya Ayuda Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA Blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari.